Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aprilia. Aprilia sendiri, satu orang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya, ketua kelas. Siap, baca doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, anak-anak ibu silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Masih semangat anak-anak ibu? Masih. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dalam hal ini yaitu algoritma dalam berpikir komputasional. Nah, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu supaya anak-anak ibu bisa menjelaskan apa sih itu kemampuan berpikir komputasional. Kemudian anak-anak ibu biar bisa tahu prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalam berpikir komputasional. Kemudian juga supaya anak-anak ibu bisa tahu apa itu algoritma. Dalam hal ini fokus kita yaitu tentang algoritma ya. Kemudian juga supaya anak-anak ibu bisa menerapkan algoritma dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi hari ini, anak-anak ibu sudah pernah mendengar belum istilah komputasional? Belum. Nah, anak-anak ibu biasanya kalau habis bangun tidur ngapain nih? Membereskan tempat tidur. Kalau tempat tidur ngapain lagi? Mandi. Mandi. Habis mandi ngapain lagi? Sarapan. Habis sarapan? Pakai baju sekolah. Berangkat ke sekolah ya? Nah, hal-hal yang anak-anak ibu lakukan itu termasuk juga berpikir komputasional ya. Anak-anak ibu berpikir komputasional itu artinya berpikir layaknya sebuah komputer. Tapi bukan berarti anak-anak ibu harus menjadi robot ya. Artinya kita itu harus berpikir secara logis dan juga sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan ada penilaian kinerja melalui LKPD mandiri dan juga LKPD kelompok ya, tugas kelompok. Siapa nih di antara anak-anak ibu yang bisa menyebutkan
cara-cara sebelum pergi ke sekolah nih. Sebelum pergi ke sekolah tuh gimana dulu? Apa yang harus kita lakukan? Kamu, Alifah? Mandi dulu. Pakai baju sekolah. Sarapan. Terus pergi ke sekolah. Pamit enggak sama orang tuanya? Pamit dulu sama orang tuanya. Oke. Nah, Ibu, di dalam berpikir komputasional ini ada 4 prinsip nih. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi ini artinya mengambil hal-hal atau inti yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Kemudian yang kedua yaitu dekomposisi. Dekomposisi ini artinya memecahkan masalah-masalah kompleks menjadi hal-hal yang lebih kecil atau bagian-bagian yang lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu pengenalan pola atau kita mencari kesamaan atau pola-pola yang berulang. Yang terakhir yaitu algoritma. Ini yang akan menjadi fokus materi kita hari ini ya. Algoritma berarti langkah-langkah atau cara-cara petunjuk yang terstruktur, begitu ya. Yang pertama yaitu abstraksi. Nih, anak-anak Ibu sudah punya handphone belum? Siapa yang punya handphone, angkat tangan? Handphonenya dipakai untuk apa aja tuh? Belajar. Kenapa lagi? Main games. Terus apa lagi? Nonton YouTube. Dia pakai apa lagi? Nonton telepon. Yang paling umum yang sering kita gunakan? Tuh TikTokan. Ya. Iya, anak-anak Ibu pernah enggak menggunakan handphonenya untuk membuka Google Maps? Pernah. Sudah pernah mencoba buka Google Maps? Bisa? Nah, kalau kita buka Google Maps, apa sih yang harus kita perhatikan? Petanya. Iya. Kalau kita mau mencari alamat nih, mencari alamat SD Negeri 200 dari rumah kita, misalnya rumah kita di Sungai Bayo, di arah Mesra sana, nak ke SD 200, kita juga maps. Perlu nggak kira-kira sepanjang di maps itu kita harus lihat berapa iko pohonnya, ada berapa buah pohonnya, ada berapa rumah yang kita lewati, perlu nggak kita hitung? Tidak. Nah, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak relevan, mengabaikan hal-hal yang tidak penting, itu yang disebut dengan abstraksi. Jadi kita melihat hal-hal yang pentingnya saja. Bisa? Bisa. Oke, misalnya anak-anak Ibu bikin dana kelas. Dana ruangan kelas kita ini, kira-kira apa yang bisa kita gambar ke dalam dana itu? Papan tulis. Eja, papan tulis. Kursi. Apalagi ya? Jendela. Pintu. Jendela juga. Lemari juga. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak sayang? Jam juga ditulis, ya. Bikin jam juga. Jadi kalau kita mau gambar dana kelas, berarti kita lihat fokus kita yang di dalam kelas ini ya. Jangan yang di luar sekolah, jangan yang di luar kelas. Dalam kelas ada apa, Baik? Meja. Ada mejanya, ada kursinya. Terus pintu boleh kita tulis ya. Iya, jendela. Tapi kalau untuk bikin dana kelas jam enggak usah ditulis ya, enggak usah dibikin jam ya. Jadi fokus kita cuma meja, papan tulis, kursi, boleh pintunya di arah sebelah mana. Itu namanya abstraksi. Kita hanya memikirkan atau melihat hal-hal yang penting saja. Bisa ya? Kita lanjutkan. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kita memecahkan masalah-masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Siapa di sini yang suka makan pop mie? Kanza suka makan pop mie? Kamu juga? Bisa enggak kira-kira bikin pop mie yang lemak itu cak mana? Siapa yang bisa? Praktek kah? Sini sayang, sini. Sini ayo maju sini. Nih, Ibu ada pop mie ya. Sini tegak sini. Pop mie rasa apa ini? Rasa kari ayam. Cak mana kira-kira ya kita bisa menikmati pop mie ini yang lezat ini? Apa yang harus kita lakukan? Membuka bungkus mie. Terus? Didihkan air panas. Potong bumbu. Disobek ya. Sobek bungkus bumbunya. Terus diapa lagi? Dikasih air, masukkan air ke dalam bungkus. Masukkan air yang sudah mendidih tadi ya. Terus kasih bumbu. Kasih bumbu. Diapa lagi setelah dikasih bumbu? Ditutup. Didiamkan kira-kira berapa menit ya? Boleh 2-3 menit boleh. Setelah itu diapa lagi? Dibuka. Buka tutupnya. Terus diaduk. Kemudian pop mie siap atau tidak untuk dinikmati? Siap.
Iya, tepuk tangan buat namanya. Pintar. Oke. Nah, langkah-langkah yang jelas ke kawannya tadi itu termasuk dekomposisi. Jadi kalau kita nak masak mie, bikin mie, cak mana caranya mie ini biar bisa tersaji dengan sangat baik. Berarti kita pecah-pecah dulu ya bagiannya tadi ya. Dari mulai mendidihkan air, kemudian juga kita buka bungkusnya, kemudian keluar ke bumbu-bumbunya tadi ya. Setelah itu, air yang sudah mendidih kita masukkan ke dalam pot mie ini. Masukkan juga bumbunya, didiamkan sekitar 2-3 menit, cak kata kawannya tadi ya. Setelah itu barulah pot mie siap dinikmati. Buka bungkusnya, diaduk ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu pengenalan pola. Prinsip yang ketiga ini pengenalan pola, artinya kita melihat masalah yang kita hadapi ini dengan melihat hal-hal yang mirip atau hal yang berulang. Misalnya anak-anak ibu, kita setiap hari Senin, apa sih kegiatan yang kita lakukan? Acara. Kalau hari Jumat biasanya kita ngapain? Bisa baca Yasin gitu ya. Kalau hari Sabtu? Paling banyak kegiatan kita hari Sabtu ya. Ada senam, makan sehat, gotong royong, sama yang siangnya pramuka. Hal itu kita lakukan berulang-ulang kali tidak? Setiap minggu kita lakukan terus ya? Iya, Senin upacara, hari Jumat kita yasinan. Nah, anak-anak ibu, pengulangan yang dilakukan itulah yang dinamakan dengan pengenalan pola. Berarti hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Paham enggak? Paham. Oke, pinter. Nah, ini ada gambar. Gambar apa itu? Gambar apa? Ada gambar lingkaran. Ini gambar bangun datar, bentuknya ada lingkaran, segitiga, Oke. Nah, pinter anak-anak ibu ya. Jadi yang kosong ini harusnya diletakkan gambar apa? Segitiga. Karena di depan tadi sudah ada lingkaran. Yang sebelah sini segitiga. Lingkaran lagi, berulang kan? Berarti di sebelahnya segitiga. Coba nih satu orang maju ke depan. Nih, coba sini sayang. Udah maju belum tadi ya? Belum, oke. Coba diisi. Pola dari bangun persegi atau segitiga. Oke, betul tidak ini? Betul. Lanjut. Iya. Bagaimana ini? Betul tidak? Nah, tepuk tangan dulu. Pintar. Nih, yang kedua nih. Siapa? Yang kedua. Oke, sini sayang. Ada bangun datar apa bentuknya? Bintang, persegi, panjang, sama lingkaran. Kira-kira bangun apa yang tepat untuk mengisi lanjutannya? Oke, betul atau tidak itu? Tepuk tangan dulu, pintar. Nah, jadi kalau polanya berulang-ulang atau dilakukan berulang kali itu dinamakan dengan pengenalan pola. Begitu ya, kita melihat kemiripan atau kesamaan secara berulang. Yang terakhir yaitu algoritma. Anak-anak ibu, algoritma ini berarti langkah demi langkah yang urut. Solusi yang kita lakukan, langkah demi langkah yang urut untuk menyelesaikan suatu masalah. Harus terstruktur ya, tidak boleh terbalik-terbalik. Misalnya nih, anak-anak ibu sudah bisa belum pakai sepatu? Bisa ya? Kelas berapa sekarang? 5. Kelas 5. Bisa pakai sepatu dari kelas berapa? 1. Dari kelas 1 sudah bisa pakai sepatu sendiri? Iya. Ya, coba nih satu orang pakai sepatu. Coba, Kanza. Pakai sepatu. Ambil sepatunya, ambil juga kaos kakinya. Ke depan sini biar teman-teman yang lain bisa lihat. Coba. Pakai sepatu ya. Dilihat apa yang Kanza lakukan. Pertama kali dia ambil kaos kaki, ambil juga sepatu, siapkan ya sepatu dan kaos kakinya. Kemudian ngapain lagi Kanzanya? Pakai kaos kaki kiri dan kanan. Oke.
Coba deh satu orang lagi juga maju. Satu orang lagi mana maju? Ayo, kakak sudah tadi ya. Yang mana yang belum maju? Sudah juga. Mana lagi yang maju? Yang belum, yang belum. Ayo, maju. Sini, sini sayang. Coba ambil sepatu sama kaos kaki juga. Ambil sepatunya sama kaos kaki. Ikat ya. Setelah pasang kaos kaki kiri dan kanan, kemudian masukkan kakinya ke dalam sepatu. Sini, sayang, tegak sini biar kawan yang lain lihat. Nah, ini. Udah betul belum caranya? Sini kakak yang ini sini. Coba. Lagi geser lagi sini, sayang. Nah, kaget jangan dipasang dulu. Kalau misalnya sini tegak sini, sayang. Kalau Kanza tadi kan pakai sepatunya, caranya pakai kaos kaki dulu, baru pakai sepatu. Yang mana misalnya kita balik, pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki. Iya. Pakai sepatu. Setelah pakai sepatu baru pakai kaos kaki. Bisa apa tidak? Kenapa tidak bisa? Terbalik. Iya. Itu tetap pakai sepatu tidak jadinya? Tetap, tapi terbalik. Nah, kalau misalnya sepatunya duluan yang dipakai, kemudian baru kaos kakinya mau dipasang, kira-kira betul atau tidak cara pemakaiannya? Tidak. Nah, ya. Sepatunya tetap terpakai, tapi caranya salah. Jadi di dalam algoritma ini kita harus mencari solusi. Solusinya itu langkah demi langkah, tetapi harus terurut ya, harus terurut. Bisa atau tidak anak-anak ibu? Bisa ya, nyambung sampai sini? Paham ya? Oke, tepuk tangan buat Kanza dan kakak. Ayo duduk lagi. Sampai sini jelas ya? Oke, biar lebih semangat lagi anak-anak ibu silakan berdiri. Bundar. Lebar kau. Kopi sayang. Kalau Bundar bukan kopi sayang. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Yang ini kelompok tuh, ini kelompok 2, selanjutnya kelompok 3 yang itu. 4 di belakang, yang sudut itu 5. Kerjakan secara kelompok, semuanya harus kerja sama. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak ibu tadi. Dimulai dari kelompok tuh, silakan maju kelompok 1. Oke, baik. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan agar tanganmu bersih? Ya. 1, basahi tangan dengan air bersih. Ya, dibasahi. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. Iya. Dan fokus pada sela-sela jari. Fokus ke sela-sela jari. Oke, terus? 4, jika sudah bilas dengan air mengalir. 5, keringkan tanganmu sekarang sudah bersih. Sudah bersih. Tepuk tangan dulu, pinter. Yang mana menurut teman-temannya yang lain? Menurut kelompok lain sudah benar atau belum itu? Sudah terurut ya? Tidak ada yang terbalik ya? Oke, cukup. Kelompok 2. Patria, Kanza, Indri. Oke. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan untuk memasak nasi? Nah, bagaimana cara yang dilakukan untuk memasak nasi? Coba perhatikan sini, sayang. Siapkan bara yang akan dimasak untuk mencucinya. Cuci bara sehingga bersih. Cuci beras hingga bersih. Setelah bersih, masukkan beras ke dalam rice cooker ya, masukkan dalam rice cooker. Terus? Kemudian tambahkan air sesuai takaran. Jangan lupa tekan tombol cek pada rice cooker untuk memasak nasi.
Tekan tombol cook ya. Tunggu hingga nasi matang dan disikat akan beralih ke mode nasi siap dinikmati. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan untuk dapat membuat nasi goreng? Oke. Siapkan nasi, bumbu, dan pelaratan. Iris bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai. Oke. Panaskan minyak di wajan, tumis bumbu hingga harum, lalu masukkan telur dan aduk kasar. Masukkan nasi, aduk hingga semua bahan tercampur rata, tambahkan garam dan penyedap rasa, aduk kembali. Oke. Tes dan koreksi rasa, lalu matikan kompor. Sajikan nasi goreng di piring, nasi goreng pun siap dinikmati. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Yang mana kelompok lain? Sudah terurut belum? Udah ya? Ada terurut ya? Silahkan duduk. Kelompok yang keempat. Kalau kawannya maju mempresentasikan, teman-teman yang lain harus memperhatikan. Iya, tadi teman kamu maju, dia memperhatikan. Gantian. Ya. Dan oke. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan untuk menggosok gigi? Oke, untuk gosok gigi ya. Apa tuh? Siapkan pasta gigi dan sikat gigi. Pastikan sikat gigi dalam keadaan bersih. Ambil sikat gigi kemudian oleskan dengan pasta gigi secukupnya. Mulai menyikat bagian luar gigi dengan gerakan memutar secara perlahan. Iya. Lanjutkan dengan sikat gigi dalam gigi atas dan bawah. Iya. Dengan gerakan maju dan mundur secara perlahan. Jika sudah, jangan lupa sikat bagian permukaan lidah. Lidah juga disikat. Bau mulut. Setelah selesai, bilas mulut dengan air bersih untuk membersihkan sisa pasta gigi yang tersisa. Pastikan semua bersih secara menyeluruh. Bersih pasta gigi seharusnya dipakai dan disimpan kembali ke tempatnya. Oke, kalau sudah berarti pasta giginya disimpan kembali. Betul atau tidak ini? Betul. Sudah terurut semua ya? Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Pintar. Kelompok terakhir. Kelompok 5. Maju nih kelompok 5. Kami akan mempresentasikan Hadap ke hasil depan. kerja kelompok kami. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan untuk membuat kopi? Oke. 1. Panaskan air hingga mendidih. 2. Siapkan cangkir, sendok, dan kopi. Oke. Masukkan 1 atau 2 sendok kopi ke dalam cangkir tersebut. 3. Tambahkan gula sesuai selera dan aduk kembali. Kopi pun siap dinikmati. Oke. Masukkan air yang sudah mendidih secara perlahan ke dalam cangkir. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Oke, Ibu lihat dulu. Cak mana menurut kelompoknya? Ini udah betul apa belum? Betul apa belum? Panaskan air hingga mendidih. Siapkan cangkir, sendok, dan kopi. Masukkan 1 atau 2 sendok kopi ke dalam cangkir. Tambahkan gula sesuai selera dan aduk kembali. Kopi pun siap dinikmati. Setelah dinikmati baru dituangkan lagi air yang sudah mendidih. Kira-kira terbalik atau tidak ini? Terbalik. Iya, tidak diperhatikan lagi ya. Berarti yang kelompok 5 kurang teliti. Tidak apa-apa ya nak ya. Namanya salah itu kita kan belajar. Belajar pasti ada salahnya. Oke, berarti lain kali harus lebih teliti lagi. Jangan banyak cengengesan ya. Oke, bisa? Bisa ya? Iya, instruksinya harus dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, kata Ibu Okta tadi apa, Dita? Kalau kurang jelas. Oke, tidak apa-apa. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu tetap ya. Oke. Ya, namanya kita belajar itu pasti ada yang salah, ada yang benar. Apalagi untuk yang baru-baru ya.
Jangan patah semangat, anak-anak ibu tetap harus rajin belajar biar tidak salah lagi. Masih semangat? Tepuk semangat. Nah, oke. Sekarang anak-anak ibu keluarkan alat tulisnya. Kita ada tugas individu. Ibu bagikan LKPD mandirinya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kalau ada kurang jelas tanya ke sama ibu ya. Kita mengerjakan tugas mandirinya biar anak-anak ibu lebih paham lagi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Masih semangat anak ibu? Ayo semuanya berdiri. Diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, peganglah lutut, digoyang-goyang. Oke, bergerak semua. Lagi. Bertepuk tangan, diputar-putar, bahu, peganglah lutut, digoyang-goyang. Oke, anak ibu selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Materi hari ini sudah bisa dipahami semua atau belum? Sudah. Senang nggak belajar hari ini? Anak, kalau ibu suruh kasih nilai 1 sampai 5, cak mana pembelajaran hari ini? 5, full ya? Full ya? Oke, alhamdulillah. Sampai sini ada nggak kira-kira anak ibu yang pengen bertanya? Udah jelas semua? Sudah. Hari ini kita belajar apa, Pak? Ada algoritma. Apa lagi? Pengenalan pola, ada komposisi, apa lagi? Abstraksi. Iya, algoritma. Kita tadi belajar yang awal yaitu berpikir apa tadi? Iya, tapi bukan robot, berpikir seperti komputer. Apa itu namanya, sayang? Itu namanya komputasional. Kita tadi belajar berpikir komputasional. Artinya apa tadi? Berpikir seperti komputer, tapi bukan robot. Artinya anak-anak ibu kita berpikir secara logis dan sistematis. Ada berapa ya kira-kira prinsipnya tadi? Ada 4 prinsip berpikir komputasional. 1 tadi apa? 2, pengenalan pola. 3, pengenalan pola. Yang terakhir tadi apa? Iya, dekomposisi. Ada 4 ya. 1 abstraksi, kedua pengenalan pola, 3 dekomposisi, yang terakhir ada algoritma. Oke, baik. Nah, anak-anak ibu tetap semangat belajarnya. Jangan abai, jangan males-malesan. Terutama yang salah tadi, yang kurang teliti tadi ya. Berarti lain kali harus lebih teliti lagi, harus lebih giat belajar lagi. Apa-apa yang disampaikan ke guru tuh harus dipahami. Dijingok gurunya ngomong apa tadi. Ya, jangan sibuk main sendiri atau asik dewek ya. Begitu ya. Jangan lupa siap ke dirinya. Kaget untuk pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang Stretch. Ya, kita download di aplikasi di Play Store atau di App Store, oke? Untuk materi selanjutnya kita bakalan belajar ngoding ya, pakai aplikasi Stretch. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, biar semangat nasionalisme kita tetap terjaga. Terakhir kita penutup dengan menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Dari mana tuh? Dari NTT ya. Oke, bergerak semua tangannya. Oke, bergerak. Cari. Anak kambing saya. Kambing tuan. Oke, cari lagi. Mana di mana jantung hati saya. Tuhan, adik kamu baru
Caca Marica. Caca Marica. Hei hei, Caca Marica. Ada di kampung baru. Ke bawah lagi. Caca Marica. Hei hei. Caca Marica. Hei hei, Caca Marica. Ada di kampung baru. Silakan duduk kembali. Rapiin peralatannya, simpan di dalam tas. Pastikan tidak ada barang yang ketinggalan. Sudah siap? Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Siap, baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan pulang dari barisan sebelah situ. Keluar. Ya. Barisan sebelah sini. Salemnya mana? Salemnya. Oke. Yuk, diikuti barisan yang sini. Oke, yang sini sayang. Oke, lanjut ya. Diikutin barisan sebelah situ. Diikutin barisan sebelahnya. Oke, lanjut. Hati-hati kakak. Oke, ayo lanjut. Yang ini dan itu. Hati-hati. Oke, baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, hati-hati ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.